Selamat pagi anak-anak, kembali kita berjumpa lagi pada devosi pagi ini. Terima kasih, Ibu yakin kalian tetap semangat mengikuti devosi pagi ya. Sudah siap ya untuk hari ini? Siapkan hati, siapkan pikiran, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau masih memberikan kami satu kesempatan Tuhan untuk hidup di pagi hari ini. Terima kasih buat hari baru dan ajari kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Biarlah kami melalui firman Tuhan ini, berfirmanlah bagi kami apa yang harus kami lakukan. Terpuji termulialah nama-Mu, kami serahkan devosi ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah Ibu Regina yang akan mengajari kami, memberitahukan firman Tuhan, berikan hikmat sehingga apa yang disampaikan boleh membuat anak-anak kami semakin mengenal Tuhan, semakin hidup yang benar di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, judul firman Tuhan hari ini adalah kehidupan anak-anak terang, ya. Jadi lewat devosi pagi ini kita akan belajar bagaimana hidup anak-anak terang, ya. Firman Tuhan itu diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Ibu akan bacakan ayatnya mulai dari ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, firman Tuhan ini begitu indah ya anak-anak. Ya, dari sini kita akan belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus, apa yang harus kita lakukan. Meskipun kalian masih kecil ya, masih mulai yang kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tetapi mulai masa kecil ini biarlah berkenan di hadapan Tuhan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Nah, Ibu akan melanjutkan penjelasannya. Nah, Efesus 5 ayat 8 sampai 14 ini dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Allah itu memakai istilah dengan sangat teliti. Dia tidak mengatakan kita adalah lampu dunia. Apa bedanya kita adalah lampu dunia dengan kita adalah terang dunia? Lampu itu terbagi dalam kelas yang berbeda-beda ya. Ada lampu yang mahal sekali. Ada lampu yang harganya 50 juta, 100 juta, bahkan ada yang 1 miliar rupiah per buah. Juga ada lampu tempel yang harganya sangat murah ya. Nah, boleh lihat di gambar ini. Nah, Alkitab mengatakan kita adalah terang dunia. Tak peduli terang itu adalah terangnya lilin, terangnya lampu tempel, atau terangnya lampu Vienna, Venezia, pokoknya terang. Karena di dalam terang tidak ada perbedaan kelas, ya. Nah, tahukah kamu waktu Allah menciptakan segala sesuatu, Dia memulainya dengan menciptakan terang. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Nah, dari kitab tadi yang kita sudah baca, Paulus ya mengatakan bahwa kita bukan lagi gelap, kita adalah terang. Paulus itu mengingatkan orang Kristen sebagai status kita, posisi kita, substansi kita adalah terang. Kalau kita mengerti kebenaran ini dengan tuntas, dengan sendirinya kita akan hidup sesuai dengan status kita sebagai terang.
Jika ada hal yang takut diketahui oleh orang, berarti ada ketidakberesan. Itu adalah hal yang gelap. Gelap tidak pernah mempunyai tempat di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu terang adanya, ya. Tuhan mengutus terang untuk mengusir kegelapan dan menyinari mereka yang hidup di tengah kegelapan, yang berada di tengah atau di bawah bayang-bayang maut. Tuhan mengutus, memerintahkan orang keluar dari bayang-bayang maut itu untuk masuk ke dalam terang. Ya, anak-anak. Jadi apa perbedaan terang dengan gelap? Nah, ini Ibu sampaikan ini mengenai perbuatan kita ya dan tingkah laku kita. Nah, kita adalah orang yang menamakan diri Kristen. Jangan menyandang nama itu hanya karena kita dilahirkan di dalam keluarga Kristen atau karena kita pernah mendengar khotbah yang disampaikan oleh pendeta yang terkenal. Nah, melainkan karena kita pernah dibawa keluar oleh Tuhan dari status gelap kepada status terang. Kita pernah jahat dan egois, tetapi Tuhan mengubah kita menjadi orang yang menyangkal diri, memikul salib. Bahkan kita lebih mengenal Kristus dan hidup sebagai wakil Tuhan. Nah, kalau kita yang masih gelap, biasanya kita sikap-sikap kita itu masih suka berbohong, malas, suka berpura-pura, bahkan tidak percaya Tuhan Yesus. Bahkan masih meragukan Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat enggak ya gitu. Masih egois, masih fitnah, masih melakukan dosa yang lainnya. Nah, jadi hidup sebagai anak-anak terang itu bagaimana ya? Kita harus bercahaya, ya, harus jujur, rajin, harus adil, harus benar, harus baik, transparan di hadapan Tuhan, ya. Semuanya itu kita lakukan hanya untuk Tuhan. Kalian boleh baca nanti ayat 9 lagi. Nah, kita adalah anak terang, maka hiduplah di dalam terang. Nah, sebagai kesimpulannya adalah lakukanlah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan segan-segan menolak hal yang tidak berkenan kepadanya. Kita harus mengerjakan segala sesuatu yang sesuai dengan tuntutan Tuhan. Bagaimana Tuhan berpikir, bagaimana Tuhan bertingkah laku, berperilaku, sama seperti kita juga mengikuti teladan kita yaitu Tuhan. Ya, merasakan bagaimana perasaan Tuhan, mengenal pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan lewat firman-Nya, ya, melakukan semua seturut dengan firman Tuhan apa yang ada di dunia ini. Tidak boleh lepas dari Tuhan. Jadi sebagai anak-anak terang, lakukanlah segala sesuatunya itu sesuai perkenanan Tuhan sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, sebagai refleksi hari ini adalah ada dua hal yang kamu harus perhatikan, ya. Coba cek dalam dirimu. Berefleksi itu artinya bercermin. Bagian mana yang perlu kamu perbaiki dan bagian mana yang harus kamu tinggalkan, ya. Keadilan, kebenaran, kebajikan disebut sebagai buah dari terang. Adakah kita adil, jujur, baik di dalam kelakuan kita sehari-hari? Mungkin di hadapan mama dan papa atau di belakang mama dan papa. Mungkin saat mereka nggak ada, saat mereka ada, bagaimana? Ada nggak yang tidak baik? Coba ceritakan nanti. Nah, adakah motivasi yang tidak baik di dalam hatimu? Mungkin ketika kamu mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu kepada orang tuamu, kepada siapapun ya, mengerjakan PR, apakah dengan terpaksa, dan segala sesuatunya. Nah, jika ada motivasi yang tidak baik, berdoalah kepada Tuhan. Ingat, Tuhan kita pasti mengampuni kita. Kenapa? Karena kita ini adalah milik Tuhan. Oke, kita akan tutup devotion kita hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kalian semua. Kalian boleh semangat melakukan kehendak Tuhan. Karena pagi ini kita ditegur oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, mengingatkan kami, mengajari kami, agar kami hidup sebagai anak-anak terang.
Karena kami Tuhan sudah tebus menjadi anak-anak terang. Memang dahulu kami gelap dan sekarang kami sudah terang. Sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan, kami akan mengerjakan keselamatan kami. Kami akan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam dunia ini. Mampukan kami Tuhan, karena kami tidak mampu. Dan biarlah Roh Kudus yang memberkati kami. Hari ini juga kami mau berdoa buat orang tua kami Tuhan yang sedang bekerja. Yang apapun yang dilakukan oleh orang tua kami, kiranya Tuhan berkati. Lindungilah mereka Tuhan. Lindungi kami juga, lindungi guru-guru kami, lindungi teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan kami komunitas Sekolah Lentera Harapan Medan Tuhan, Engkau lindungi dalam semuanya dalam perkenanan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami serahkan aktivitas berikutnya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.